Kita akan memasuki setiap masa demi masa. Tuhan itu punya season. Dan setiap masa demi masa itu selalu ada berkatnya. Dan kita ini tidak bisa lagi semua yang diberikan, mulai dari tema, mulai dari apapun juga. Misalnya Kairos demi Kairos, ada Yom Kippur, ada Sukkot, dan hari ini nanti Desember ini pergantian tahun, kita akan mulai memasuki masa di mana kita masuk ke level yang baru, yaitu level raja-raja. Dan kita harus mempersiapkan itu semuanya. Bapak Ibu, salah satu saya pelajari. Hari itu, pada waktu itu saya pernah dibawa Tuhan untuk masuk melihat kelas-kelas yang namanya kelas untuk raja-raja. Jadi ini bukan bicara tentang orang-orang yang berdiri sebagai raja, tetapi ini adalah level raja-raja. Saya lihat ada Samuel, saya lihat ada Uria, saya lihat ada Joshua. Dan salah satunya yang masuk itu memang itu adalah Joshua, masuk sampai di level raja-raja. Ada Yusuf. Ya. Dan pada waktu saya lihat kelasnya Joshua, itu adalah kelas peperangan, kelas pengabdian, kelas kesetiaan. Itu menjadi kelasnya Joshua. Dan kita tahu pada waktu kita nanti memasuki level raja-raja, maka kita akan naik, kita akan masuk ke sebuah level di mana peperangan itu bukan lagi menjadi menurun, peperangan itu bukan lagi menjadi mereda, tetapi peperangan itu akan makin hari akan makin intens. Bapak Ibu, saya bukan berarti saya berkata berarti kalau ibu Nita pasti ngajar peperangan. Ya. Tapi buat saya, every day is spiritual warfare. Seberapa kita sadar, seberapa kita ngerti bahwa setiap hari kita ada di zona-zona peperangan. Dan pada waktu kita akan memasuki level raja-raja, adalah penting sekali untuk kita mulai masuk ke dalam sebuah level peperangan yang baru. Bapak Ibu, hari ini saya akan bicara tentang lembah-lembah di dalam peperangan. Saya ini melihat dan semua, ya, ada puncak, ada lembah. Kalau mau disuruh pilih mana? Pilih puncak atau pilih di lembah? Maunya di puncak. Ya, terima kasih Pak jujur. Mungkin banyak orang pengennya ada di puncak, tapi saya perhatikan dan semuanya, buat saya baik di puncak dan baik di lembah, itu sudah menjadi sebuah jaminan bahwa hati kita bisa respon dengan benar di hadapan Tuhan. Saya melihat ada orang-orang di tengah dia diberkati, bahkan hatinya mulai berubah setia. Saya melihat ada orang-orang yang bisa di puncak-puncak dan dia mulai tidak bisa mendengar banyak hal. Karena di puncak akan ada begitu banyak suara. Buat saya selalu cerita kepada beberapa orang yang dekat saya selalu berkata begini, tolongi saya, karena buat saya yang paling berbahaya adalah pada waktu saya sudah tidak ada orang lagi yang berani menegur kepada saya. Itu adalah sebuah zona, itu adalah sebuah masa yang membahayakan buat saya. Jadi saya ngomong sama orang-orang yang paling dekat sama
Karena itu adalah masa waktu yang paling berbahaya. Tetapi saya juga melihat, hari itu saya pergi ke Cina, saya ketemu dengan seseorang, dia bekas ex-Shaolin ceritanya. Dia adalah orang Shaolin, dan hari itu dia itu ketemu Tuhan, dia meninggal ceritanya. Dia meninggal dan dibawa ke surga. Pada waktu dia ke surga, dia ketemu Tuhan. Dan dia itu tidak pengen pulang ke bumi. Dia bilang begini, aku ngapain saya pulang lagi? Dah enak, jadi Shaolin dah enak. Harus dikebukin, harus angkat kotoran, harus kerja keras, dan keluarga dan semuanya tidak ada yang memperhatikan lagi. Jadi dia berkata dia tidak mau balik jadi Shaolin. Tapi Tuhan berkata, gak bisa, kamu harus balik ke bumi. Jadi pada waktu dia dilempar balik ke bumi dan dia bangun dan hidup, dua temannya di sampingnya sedang nangis. Dua temannya lagi nangis, dipukul sama dia. Kamu ngapain doain saya? Kenapa? Dia kesal sekali. Kenapa? Kenapa kamu doain saya supaya hidup lagi? Jadi dia tidak pengen. Dia tidak pengen balik lagi ke bumi. Tapi hari itu, ya, Bapak ini yang dari Shaolin ini, bayangin, hari itu dia 20 tahun, dia percaya Yesus. Dia 20 tahun melayani, sesudah dia lepaskan Shaolinnya, dia melayani, dia ikut Yesus. Dan apa yang dikerjakan? Dan selama 20 tahun ini, dia 30 kali masuk dan keluar penjara. Coba bayangin, hari ini ada orang-orang di puncak-puncak gunung tertinggi, tetapi itu bukan jaminan satu masa yang terbaik. Ada banyak orang kalau kita dah minta dijamin, kalau kita dah minta sungguh-sungguh dijamin oleh Tuhan, maka di puncak-puncak itu akan menjadi titik di mana kejatuhan demi kejatuhan. Tetapi di lembah-lembah, kalau engkau bisa respon dengan benar, maka setiap lembah ini akan berubah. Ya, saya lihat yang dari Shaolin ini 30 kali keluar masuk penjara, dia tidak membuat dia menjadi surut jalan dengan Tuhan. Dia ini membuat anak-anaknya, dia punya 2 orang anak, dan dia bilang, "Mama, Bu, saya tidak buat anak saya sekolah." Terus gimana, Pak? Saya bilang, pokoknya kita ya, Papa ceritakan tentang Tuhan Yesus. Saya ceritakan bagaimana saya melayani Tuhan, bagaimana panggilan Tuhan. Dan mereka ditanya, kamu mau dong di Cina ini kamu ikut dan percaya Tuhan Yesus? Karena kalau Papa taruh kamu di sekolah umum, pasti kamu akan dicari, kamu akan dikejar, kamu akan diperiksa. Makanya papanya tidak pernah taruh dia di sekolah umum. Jadi papanya sendiri yang ngajarin dia, belajar dengan semuanya. Dia belajar dari YouTube, dia bilang gini, "Bu, anak saya tidak pernah bodoh. Walaupun tidak pernah sekolah sekunder, tapi anaknya hari ini ikut bersama-sama dengan dia, melayani bersama-sama dengan dia." Ternyata bahkan di lembah-lembah kita bisa muncul seperti emas. Jadi kita belajar, ya. Buat saya hari ini seperti yang tadi saya katakan adalah bahwa setiap hari adalah peperangan, dan di dalam peperangan apapun bisa terjadi. Ya, mari kita belajar. Salah satu yang kita mau belajar yang buat saya keren sekali, ini adalah lembah Kidron. Mari kita baca dari 2
2 Samuel 15 ayat 13 sampai dengan 14. Lalu datanglah seorang mengabarkan kepada Daud, katanya, hati orang Israel telah condong kepada Absalom. Kemudian berbicaralah Daud kepada semua pegawainya yang ada bersama-sama dengan dia di Yerusalem. Bersiaplah, marilah kita melarikan diri, sebab jangan-jangan kita tidak akan luput daripada Absalom. Pergilah dengan segera, supaya ia jangan dapat lekas menyusul kita dan mendatangkan celaka atas kita dan memukul kota ini dengan pedang. Lanjut sampai ayat yang 23 dan 25. Seluruh negeri menangis dengan suara keras ketika seluruh rakyat berjalan lewat. Raja menyeberangi sungai Kidron dan seluruh rakyat berjalan ke arah padang gurun. Lalu berkatalah raja kepada Sadok, bawalah tabut Allah itu kembali ke kota. Jika aku mendapatkan kasih karunia di mata Tuhan, maka ia akan mengizinkan aku kembali, sehingga aku akan melihatnya lagi, juga tempat kediamannya. Hari itu kita tahu di mana anak Daud yang namanya Absalom, dia membuat kudeta kepada Daud. Bapak Ibu bisa rasakan hati Daud. Mungkin kalau hari ini kita mengalami anak kita marah aja, atau anak kita berontak, meninggalkan rumah mungkin nanti kita sudah sangat sakit, hati kita akan hancur. Tapi hari itu Absalom dia mengkudeta Daud, dan Absalom ini menduduki kerajaan Daud. Bapak Ibu, harusnya Daud dia bisa kalau dia kerahkan pasukannya untuk menghadapi Absalom. Saya rasa pasti bisa. Kenapa? Karena Daud raja. Absalom belum pernah, bahkan memenangkan peperangan pun belum pernah. Jadi seharusnya Daud bisa dengan mudah mengatasi pemberontakan Absalom. Tapi apa yang dilakukan oleh Daud? Dia pergi meninggalkan istana dan dia berjalan melewati lembah Kidron. Lembah Kidron ini adalah lembah batang. Lembah Kidron ini adalah lembah kematian. Lembah Kidron ini tempat bangsa Israel membuang semua ilah-ilah asing. Jadi itu ada sebuah lembah yang kekelaman. Makanya pada waktu Daud melewati lembah Kidron, seluruh rakyat menangis dengan sangat keras. Mereka merasakan betapa hancurnya Daud. Tapi lihat respon Daud. Hari itu dia memilih meninggalkan istana. Dan hari itu seperti biasa, hari itu Daud membawa tabut masuk ke Yerusalem. Oleh sebab itu pada waktu Daud meninggalkan istana dan melewati lembah Kidron, ada orang yang memanggul tabut berjalan di depan Daud. Tapi Daud berkata, kembalikan tabut itu, karena kalau Tuhan menghendaki aku sekali lagi menjadi raja, maka Tuhan akan bisa membuat aku kembali. Tetapi kalau Tuhan tidak menghendaki, maka apalah artinya aku? Daud menyerahkan total sepenuhnya nasibnya hanya kepada Tuhan, Raja di atas segala raja. Mungkin kita akan menghadapi lembah-lembah di mana orang-orang yang paling dekat itu melukai kita. Mungkin kita akan menghadapi lembah-lembah di mana orang yang paling kita percayai selama ini yang kerja bersama-sama dengan kita, selama ini yang mungkin menopang kita, ambil bagian yang paling besar, itu yang mungkin yang akan melukai kita yang paling besar.
Tapi bisakah kita untuk percaya Tuhan lebih daripada semua keinginan untuk membalas dendam? Bisakah kita sekali lagi di saat melewati lembah-lembah yang seperti itu, bisakah kita berkata, Tuhan, Engkau yang memberi, Engkau yang mengambil, Engkau yang menetapkan? Ataukah mungkin kita dengan semuanya, dengan kemarahan, dengan semuanya, dan itu tidak pernah terjadi? Kita tidak pernah bisa lihat yang namanya jalan-jalan Tuhan. Bapak Ibu, saya itu melihat ajaibnya firman Tuhan dan ajaibnya Alkitab. Karena sebuah perjanjian, sebuah perjalanan yang kita lewati, itu perjanjiannya tak cuma berfungsi pada hidup kita, tetapi itu berfungsi sampai kepada beribu-ribu keturunan berikutnya. Loh, hari itu yang pergi meninggalkan istana adalah Daud. Tapi Alkitab mencatat di lembah Kidron, Tuhan Yesus membawa murid-muridnya untuk mengajarkan firman Allah. Yesus ini kan keturunan Daud. Hari itu di mana Daud meninggalkan istana dan melewati Kidron. Tetapi di zaman Yesus, lembah Kidron itu menjadi taman raja-raja. Mari kita belajar ya. Mari kita belajar dari Yohanes 18 ayat 1 sampai dengan 2. Dikatakan seperti ini. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, keluarlah ia dari situ bersama-sama dengan muridnya, dan mereka pergi ke seberang sungai Kidron. Lembah Kidron itu mengalir yang namanya sungai Kidron. Di situ ada suatu taman, dan ia masuk ke taman itu bersama-sama dengan murid-muridnya untuk mengajarkan firman Allah. Di situ ada Yudas yang mengkhianati Yesus juga. Tahu juga tempat itu karena Yesus sering berkumpul di situ bersama murid-muridnya. Satu lembah kekelaman, satu lembah yang dikatakan bahkan ditulis itu adalah lembah kematian, lembah baka. Tapi hari itu di mana Daud mengubah setiap pengkhianatan menjadi percaya sekali lagi, meletakkan nasibnya di tangan Tuhan, menyerahkan keputusannya total hanya kepada Tuhan. Dan hari itulah dari lembah baka berubah menjadi taman raja-raja. Bapak Ibu, ada begitu banyak. Saya pernah mengalami lembah-lembah. Saya pernah mengalami masalah yang ada di Maluku Utara. Hari itu ada salah seorang staf saya berurusan dengan hukum, dengan pengadilan dan segala sesuatunya. Tapi hari itu mungkin sepertinya masa-masa yang paling gelap. Itu masa-masa yang paling mendesak. Itu masa di mana saya dikuras habis secara keuangan. Tapi bisakah setiap hal-hal seperti itu menjadi berubah menjadi taman raja-raja, di mana kebenaran itu mulai dimasukkan di dalam hidup kita. Kebenaran itu mulai berbicara sangat kuat di dalam hidup kita. Dan inilah waktunya. Di depan apapun yang terjadi, mari minta jaminan Tuhan
supaya setiap lembah-lembah. Firman Tuhan itu kan berkata begini, di lembah-lembah Tuhan memberikan apa? Dada dan tongkatnya. Dikatakan apa? Dadanya dan tongkatnya, itulah yang menghibur aku. Makanya sampai dikatakan dia yang akan membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Di puncak-puncak gunung Tuhan tidak pernah bicara tentang membaringkan. Tuhan tidak pernah bicara dia yang memberikan setiap kebutuhan kita. Tetapi di lembah-lembah itu Tuhan berkata, dadaku dan tongkatku itu yang menghibur. Dan aku yang akan membaringkan engkau di padang yang berumput hijau. Ini kayaknya tampang-tampangnya takut ini, tegang semuanya. Tapi saya mau berkata begini ya, hari itu saya melewati yang namanya lembah-lembah. Saya pernah mengalami kematian anak saya. Anak saya yang pertama meninggal. Siapa sih Bu yang gak takut Bu melewati yang namanya anak mati, melewati bangkrut, melewati kita dicaci maki, siapa yang mau, siapa yang suka. Nah, ini yang jadi masalah. Kalau engkau hanya melewati peristiwa itu, maka engkau tidak akan pernah bisa menikmati. Tetapi kalau engkau melihat dan engkau berkata, Tuhan, ayo gandeng aku. Tuhan, ayo Tuhan, gadamu Tuhan, tongkatmu Tuhan, pimpin aku. Karena buat saya, di lembah-lembah yang saya pernah lewati, itu adalah tempat di mana Tuhan terdekat yang pernah bisa saya alami dan saya bisa rasakan. Hari itu anak saya meninggal dalam 7 hari. Dia cuma hidup 7 hari dan anak saya meninggal karena dia prematur. Dan hari itu suami saya semuanya sudah tidak bisa makan dan semuanya. Tapi yang ajaib sampai hari ini selalu menjadi kesaksian saya. Setiap bangun pagi, saya buka pintu, saya keluar ke ruangan, dan semua semerbak bau mawar itu menyambut saya. Dan itu Tuhan sangat nyata dalam hidup saya. Bayangin Bapak Ibu, saya pernah sangat kangen sama anak saya. Kalau kangennya tidak bisa ketemu itu kan kayak susupan gitu loh, ya kan? Sakit tapi dicabut tidak bisa, susah untuk dicabut. Hari itu saya merasakan sakitnya rindu sama anak saya. Dan saya cuma bilang gini, Tuhan, saya itu kangen banget sama anak saya. Dan hari itu masih ada SHRK yang ada di Menara Erang. Dan saya dengan suami saya pergi ke Menara Erang. Tiba-tiba ada seorang ibu-ibu gendong anaknya. Anaknya itu mungkin sekitar 6-8 bulan. Dan Tuhan tiba-tiba berkata, anakku itu mirip dia, gendong dia. Dan hari itu saya ini rutin datang ke SHRK. Saya tanya sama ibunya, Bu, ibu dari mana? Ternyata dia datang dari Bogor. Dia baru pertama kali itu datang ke SHRK. Dan berikutnya, karena saya rutin datang ke SHRK hari itu yang di Menara Erang, berikutnya saya tidak pernah mendapati ibu-ibu datang dengan anak. Cinta Tuhan dan buat saya Tuhan itu sangat nyata. Sedikit saya berkata, Tuhan, boleh nggak saya ini pengen gendong? Boleh nggak saya ini pengen bisa lihat anak saya seperti apa? Dia datangkan dari Bogor, seorang ibu punya anak 8 bulan untuk bisa saya gendong. Dan sampai selanjutnya saya tidak pernah ketemu lagi.
Di lembah-lembah yang seperti itu, cinta Tuhan sangat nyata. Firman kebenaran itu bisa dihembuskan dengan sangat nyata. Itu adalah masa-masa yang paling dekat dengan Tuhan. Mari kita belajar selanjutnya. Itu adalah lembah Kidron. Mari kita baca tentang Siklag. 1 Samuel 30 ayat 1 sampai dengan yang ketiga. Ketika Daud serta orang-orangnya sampai ke Siklag, pada hari yang ketiga, orang Amalek telah menyerbu tanah Negeb dan Siklag telah dikalahkan oleh mereka dan dibakar habis. Perempuan semua yang ada di sana, tua dan muda, telah ditawan mereka dengan tidak membunuh seorang pun. Mereka menggiring sekaliannya kemudian meneruskan perjalanannya. Ketika Daud dan orang-orangnya itu sampai ke kota itu, tampaklah kota itu terbakar habis, dan istri mereka serta anak-anak mereka yang laki-laki dan perempuan telah ditawan. Lalu menangislah Daud dan rakyat yang bersama-sama dengan dia itu dengan nyaring sampai tidak kuat lagi menangis. Siklag itu adalah gambaran dari sebuah kelemahan yang tidak pernah dituntaskan dan dibereskan. Hari ini saya sungguh lihat ya, kebenaran firman Allah. Kita ini dan sungguh-sungguh membawa hidup kita untuk sepadan dengan firman Allah. Kita selalu berkata, oke, aku tahu tentang mengampuni, aku tahu tentang menabur, aku tahu tentang banyak hal, beberapa hal yang diajarkan oleh kebenaran, tetapi tidak pernah benar-benar bahwa hidup kita berpadanan dengan kebenaran. Makanya pada waktu seseorang ini kelemahannya mungkin marah, mungkin kita bisa berkata, udah lumayan loh hari ini, udah sabar. Tapi saya mau berkata begini, semua kelemahan itu harus dicabut sampai ke akar. Karena kalau tidak, maka itu akan menjadi musuh yang paling mematikan di dalam hidup kita. Hari itu pertama kali bangsa Israel keluar dan dia harus berhadapan dengan Amalek. Dan Amalek itu adalah yang pertama yang harus dikalahkan, yang harus dihabisi. Tetapi dari season demi season, Amalek ini tidak sungguh-sungguh dihabisi. Dan hari itu pada waktu Daud pergi berperang, semua diletakkan di Siklag, keluarganya, istrinya, anak-anaknya, hartanya, keluarga dari pasukannya ada di Siklag. Dan pada waktu Daud pulang berperang, dia melihat Siklag kosong. Ya, kosong. Tidak ada satupun yang dibunuh, bahkan ternaknya tidak ada satupun yang tersisa. Tidak ada satupun yang dibunuh. Tetapi dikatakan apa? Mereka ini dijadikan tawanan. Seringkali kelemahan itu berkata, apa kok Pak? Aku tahu tetap diberkati, aku tahu tetap pelayanan. Seringkali kelemahan itu tidak membunuh kita, tetapi Tuhan menjadikan kita tawanannya. Dan hari itu Daud melihat seluruh keluarganya, semua yang ada di Siklag kosong, dan itu dibawa oleh Amalek. Sampai Alkitab berkata, mereka tidak sanggup lagi menangis. Kebayang gak sih?
bahwa sesuatu yang terjadi di Siklag hari itu sampai Alkitab mencatat Daud dan rakyatnya tidak lagi sanggup menangis. Dan dikatakan Daud hampir dilempari dengan batu. Dan itulah hari itu apa yang terjadi. Sekali lagi Daud lakukan apa? Daud menguatkan dirinya kepada Allah. Hari itu yang saya lihat di kelas-kelas level raja-raja. Hari itu kalau pada waktu saya dibawa keliling sama Tuhan, saya lihat kelasnya Daud. Saya itu lihat Daud itu kelasnya adalah kelas hukum dan pemerintahan. Yang saya lihat itu cepat ya. Hari itu saya tahu Daud ada di kelas itu dan keluar ayat ini. Daud menguatkan dirinya kepada Allah. Dan di situ sebuah adegan yang saya lihat tentang firman ini, apa yang dilakukan Daud pada waktu Daud menguatkan dirinya kepada Allah. Itu adalah dia apa? Ambil setiap hukum dan kebenaran dan itu dimasukkan ke dalam setiap tubuhnya. Saya lihat hukumnya adalah Amalek harus dikalahkan. Dia dengan seluruh kekuatannya dia berkata, Tuhan berikan aku lagi kekuatan. Aku ambil hukum itu dan dimasukkan. Sehingga dia tahu kalau dia mengejar Amalek, dia pasti menang. Karena hukum itu yang dipakai Daud untuk menguatkan, untuk menyatu, untuk membuat semua menegakkan dirinya sendiri. Amin. Amin. Saya mungkin mengajar di rem yang berbeda. Ibu Nita bersemangat. Amin. Saya sungguh lihat loh, di mana itu Daud hukum demi hukum itu dimasukkan dalam dunia. Dan itulah yang Tuhan katakan. Dia menguatkan dirinya kepada Allah. Hari ini apa sih? Mungkin kita nabur, kita belum lihat kaya. Tapi seberapa hukum itu kita benar-benar masukkan dalam hidup kita. Karena pada waktu hukum itu kita masukkan, itu menjadi bagian dari hidup kita, tidak terpisahkan, maka hukum itu akan bekerja. Saya mau ajarkan sedikit ya Bapak Ibu tentang bagaimana hukum itu jadi hidup kita. Saya ini ngajar, saya ini melayani rumah singgah itu sudah 28 tahun. Tetapi struggle tentang keuangan rumah singgah itu sampai kemarin 10 tahun yang lalu itu saya masih struggle. Jadi kalau hari ini 2025, 2015 saya itu masih struggle dengan keuangan rumah singgah. Karena kami tidak ada kolektor, kami tidak ada donatur. Kami cuma adanya adalah memberi, dan memberi. Hukumnya Ibu Nita tahu enggak? Tahu. Karena firman Tuhan berkata apa? Kalau engkau memberikan kepada yang paling hina, engkau sudah melayani Tuhan. Saya tahu. Hukumnya tahu enggak? Hari itu berkata kalau engkau memberikan pinjaman kepada orang yang membutuhkan, kepada orang miskin, engkau sudah memutang Tuhan. Hukumnya tahu enggak? Tahu. Kalau engkau melayani orang yang paling tidak bisa layak dan tidak bisa mengembalikan kepadamu, maka engkau akan mendapatkan demonstrasi cintanya Tuhan. Hukumnya tahu enggak? Tahu. Tetapi itu belum menyatu dengan hidup saya. Saya cuma tahu. Saya cuma ayat demi ayat mengerti. Tetapi hari itu
berurusan dengan saya. Tuhan tunjukkan perjanjian. Tuhan tunjukkan bagaimana apa yang Tuhan berikan pada waktu saya ini melayani rumah singgah. Dan itu tiba-tiba janji demi janji, hukum demi hukum. Itu gak lagi menjadi sebuah tulisan, tidak lagi menjadi poin demi poin yang ada di depan saya. Tetapi Tuhan mulai menyematkan di dalam hidup saya. Dan saya tiba-tiba di roh saya berkata, kalau aku masih bergumul tentang keuangan, kalau aku masih struggle menggendong rumah singgah, ada yang salah dalam hidup. Dan saya mulai bergumul dan saya mulai benar-benar Tuhan masukkan antara hukum itu sampai masuk ke dalam hidup saya. Dan itu terus Tuhan latihkan. Sampai satu kali saya itu melihat malaikat berkata, ada banyak orang lihat malaikat tetapi tidak tanya gimana pergerakannya. Dan hari itu saya melihat malaikat berkata begini, setiap kali makin kamu sering menabur dalam ketaatan, dalam ketepatan, maka malaikat berkat itu makin besar. Dan sejak hari itu saya berkata, saya selalu ada uang dan amplop demi amplop itu di dalam tas saya. Dan setiap kali saya kadang-kadang ketemu sampah, ketemu orang, kalau Tuhan berkati, saya akan langsung berikan berkati. Saya mau berkata kepada Ibu, mulai dari 10 tahun yang lalu sampai hari ini saya tidak lagi struggle untuk keuangan di rumah singgah. Menurut saya ini bukan sebuah kesaksian yang wow. Saya selalu ngomong gini, kesaksian tentang uang itu adalah yang terendah yang kita bisa saksikan di hadapan Tuhan. Tapi buat saya mau cerita begini, kita bisa tahu hukum, kita sudah bisa tahu setiap perjanjian dan sumpahnya, tetapi kalau hidup kita tidak nempel, hidup kita tidak dikuatkan, hidup kita tidak tadi seperti Daud itu, hukum demi hukum, perjanjian demi perjanjian. Hari itu Daud mengambilnya dan memasukkannya ke dalam dirinya sendiri. Bayangin, hari itu Daud, seluruh pahlawan yang bersama Daud itu bukan tante-tante, bukan ibu-ibu. Yang bersama dengan Daud siapa? Pahlawan. Kalau sampai dikatakan pahlawan aja tidak sanggup lagi nangis. Tapi hari ini pada waktu Daud memasukkan hukum demi hukum dalam hidupnya, dia menguatkan dirinya dengan Allah. Daud mengejar Amalek. Dan Alkitab mencatat apa? Semua yang diambil Amalek, tidak ada satu pun yang tidak dibawa kembali oleh Daud. Semua. Saya mungkin kebayang pancinya lah, karpetnya lah, tenda lah, apa saja yang diambil, bebek, ayam, semua yang diambil itu kembali, tidak ada yang tidak kembali. Bahkan dikatakan ada kambing, domba, unta, kerbau, apapun juga dikatakan semua yang dimiliki oleh Amalek menjadi jarahan. Dan yang lebih berat ini, Siklag ini adalah satu langkah sebelum Daud menjadi raja. Bapak Ibu, saya mau berkata hari ini mungkin buat banyak orang,
Firman-Nya nggak enak kalau untuk didengar. Tapi kita sedang memasuki masa raja-raja. Dan Alkitab mengajarkan ada sikap sebelum Daud dapat jadi raja. Mungkin hari ini engkau sekali lagi engkau harus mengayunkan ada. Mungkin hari ini engkau harus sekali lagi meletakkan korban di keuangan. Mungkin hari ini engkau harus sekali lagi engkau harus berlosor dan ini. Dan engkau berkata, Tuhan, kenapa aku harus terus dan terus mengalami itu? Kita tidak pernah tahu. Mungkin ini adalah satu langkah terakhir sebelum kita masuk ke level raja-raja. Hari ini kuatkan dirimu, apa yang menjadi problem dalam hidupmu? Mungkin engkau berkata, Tuhan, aku bosan melewati ini. Bapak Ibu, hari itu saya setiap Bapak Ibu saya ini bilangnya, Tuhan buat saya, Tuhan itu melatih saya dengan sangat apa ya, saya itu Tuhan. Bayangin ya, saya terjun dari jurang 15 meter. Saya nabrak kontainer. Nabrak kontainer ini tangan putus pembuluh darahnya. Tuhan bilang pakai mukjizat. Jadi saya latihan pakai mukjizat. Nabrak kemarin bahkan sebelum pergi ke Cina di jalan tol, kalau Bapak Ibu tahu pernah dengar, kemarin saya waktu sebelum ke Cina itu tiba-tiba truk dari belakang tiba-tiba nabrak saya. Wow. Dan yang terakhir ini saya kan mau ke Nigeria. Minggu depan hari Selasa saya sudah berangkat ke Nigeria. Dan hari itu ya saya ini pulang dari Najar di Jakarta juga bersama Kaunes yang setir mobil, bukan mobil merah, mobil satu lagi yang putih. Dan kita ini macet, tiba-tiba macet kan biasa yang berhenti. Nah, yang depan berhenti, kita ikut berhenti. Tetapi di saat kita berhenti, mobil belakang bercanda dan dia berhenti nabrak mobil saya. Wow. Saya bilang, Tuhan, kenapa sih? Setiap kali saya mau pergi berperang, saya selalu seperti berurusan dengan yang namanya roh kecelakaan, roh maut ini seperti ini. Tetapi ternyata saya melihat, saya tiba-tiba melihat di belakang saya itu ada yang ngikutin. Ya, Bapak Ibu ini kalau mau cerita tentang TPU, saya ini dulu pada waktu mama saya hamil mama saya ini ada ritual, kan kami orang Jawa, kami dari Jawa, ada ritual itu harus masuk ke dalam jenazah. Jadi mertuanya meninggal dan di saat hamil saya, jadi itu ada ritual di mana itu harus merangkak di bawah jenazah. Itu sudah saya bereskan. Jadi bayangin ya, maksud saya ini begini. Yang lalu yang semua yang saya lewati, yang nabrak ini, itu kan saya tidak pernah tahu ini kenapa setiap kali kok tabrak. Nah, mulai kita TPU dan itu saya bereskan TPU saya berkata, Tuhan, ini semuanya hubungan dengan orang mati, semua ritual diputuskan. Tetapi masih aja nabrak. Dan terakhir kemarin masih nabrak. Ternyata di situ lagi titik terakhir saya yang ditabrak kemarin itu. Saya tiba-tiba bisa lihat di belakang saya itu ada roh hitam. Dan itu tidak berani face to face sama saya. Dia ini incer di saat saya ini lemah, di saat saya ini lengah. Dan itu adalah roh kecelakaan dan roh kematian. Kan tidak? Maksud saya, untuk membuat kelemahan kita dibereskan sampai tuntas, sampai saya diputuskan dari setiap roh yang selalu mengikuti saya itu, Tuhan perlu melakukan berkali-kali.
sudah baik-baik, nanti pasti aja ada sesuatu terjadi. Saya mau berkata sekali lagi, jangan berhenti. Kenapa? Tuangkan dirimu, karena jangan sampai itu menjadi sikap yang menentukan sesudah itu engkau akan naik sampai level raja-raja. Halo, akhirkan pidato sekali lagi. Karena yang Tuhan mau kita masuk ke level raja-raja. Mungkin kita berkata dituju itu kembali dengan raja-raja dan kita tidak pernah mengupgrade diri kita sampai di level raja-raja, maka kita akan miss semua yang Tuhan siapkan, yang Tuhan mau berikan. Karena buat saya setiap tema, setiap season, setiap kairos itu tidak akan pernah berulang. Kenapa hari ini saya mengajar tentang lembah di dalam peperangan? Karena yang Tuhan mau, lembah-lembah itu dia akan menyatakan gandanya, tongkatnya, dan kita akan dibaringkan di padang yang biru hijau, mengalami semua supra yang terbaik, mengalami rest di dalam Dia, aman, firm dengan Dia. Dan saya tahu hari ini, sekali lagi saya berkata, Tuhan, aku berkata, aku putuskan dengan semua roh maut kecelakaan, semua Tuhan, tidak ada yang berani untuk mengikuti aku, ya kan? Karena tidak berani face to face, jadi saya harus gitu ya, harus tunjukin dan sampai pergi sekali lagi. Ada banyak saya siapkan, ada 7, tapi hari ini saya kasih di tempat ini 3 aja, ya, supaya Bapak Ibu merenungkan. Ini bukan season yang seram, tetapi ini adalah season di mana Tuhan mau bahwa kita mendapatkan kemenangan yang lebih. Ini season di mana Tuhan akan menyemakan kekuatannya dalam hidup kita. Ini season di mana ada pembalikan keadaan. Itu lembah-lembah. Dan mari, tidak usah takut. Kenapa? Karena kita punya Tuhan yang kasih. Amin. Amin. Saya mau ini lembah berikutnya. Oke, kita baca dari Korah, lembah gurun parang. Mari kita baca dari Bilangan 16 ayat 16 1 sampai dengan yang ketiga. Korah, mari kita bacakan sama-sama supaya Bapak Ibu lebih semangat. Bilangan 16 ayat 1 sampai dengan yang ketiga. Korah bin Yisan bin Kehat bin Lewi beserta Datan dan Abiram, anak-anak Eliab dan On bin Pelek, ketiganya orang Ruben, mengajak orang-orang untuk memberontak melawan Musa beserta 250 orang Israel, pemimpin umat itu, yaitu orang yang dipilih oleh rapat semuanya, orang-orang Kanaan. Maka mereka berkumpul mengerumuni Musa dan Harun, serta berkata kepadanya, sekarang cukuplah itu, segenap umat itu adalah orang-orang kudus, dan Tuhan tidak ada di tengah-tengah mereka. Mengapakah kamu meninggikan diri di atas jemaat-jemaat? Bayangin Bapak Ibu, ini bangsa yang dibawa keluar dari Mesir. Yang pimpin siapa? Musa. Musa meninggalkan istana untuk memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir. Tapi hari itu tiba-tiba, ya kan, kita ini misalnya dibawa keluar, kita didoakan, diajarin,
sampai semuanya ini jadi baik. Ya, kita ini punya banyak. Kadang-kadang kita melayani orang dari yang bisnis yang bangkrut, didoakan jadi baik. Tapi sedikit salah kata saja, itu bisa menyinggung dan menimbulkan pemberontakan. Dan hari itu Musa mengalami yang namanya lembah-lembah pemberontakan. Ada datang Abiram, Korah, yang hari itu dia berkata, Musa, emang cuma kamu aja ya yang kudus? Bukankah ada Tuhan yang kudus di tengah-tengah kami? Kenapa engkau mengangkat dirimu lebih dibandingkan yang lain? Ya kalau Musa lebih dibandingkan yang lain ya jelas. Betul gak sih? Karena dia pemimpin, karena dia yang berjalan dengan Tuhan, dan dia yang hari itu kan bangsa Israel cuma menyaksikan. Tetapi yang metokin tongkat, yang melawan tulah-tulah itu, yang membelah laut merah, dari mana tongkatnya Musa? Tapi hari itu orang-orang ini, Korah datang dan Abiram berkata apa? Musa, jangan angkat dirimu lebih tinggi. Dan mereka semuanya berontak sama Musa. Dan mereka tidak cuma sendiri, tidak cuma Korah, Dathan dan Abiram, dikatakan apa? Membawa 250 orang kenamaan. Jadi artinya bukan bawa orang-orang bawah. Yang di bawah itu pemimpin-pemimpin, orang-orang pentingnya, dan mereka semuanya memberontak kepada Musa. Dan hari di mana mereka berontak kepada Musa, tiba-tiba Alkitab mencatat, sesudah mereka berkata-kata, maka terbelahlah tanah di depan mereka dan menelan semuanya. Termasuk 250 orang itu disambar dengan api Tuhan dan hapus semuanya. Horor gak sih? Ikut Tuhan itu horor gak? Saya bilang, wow, bayangin ya, tiba-tiba aku terbelah nelan semuanya. Tapi yang ajaib, Tuhan itu, dia Tuhan yang personal. Dari Bani Korah yang membangkang, yang memberontak, yang ditelan, tetap ada Bani Korah yang hatinya punya takut akan Tuhan. Tapi hari itu kan horor ya, melihat keluarga, lihat leluhurnya, lihat pendahulunya, pemimpinnya, itu ditelan apa itu namanya? Ditelan tanah yang terbelah. Itu menjadi sebuah lembah yang lolongan, lembah buat saya itu seperti lembah traumatis yang tidak pernah bisa dilupakan seumur hidup. Tetapi sekali lagi lembah itu menentukan apakah kita keluar menjadi pemenang atau kita memang digulung dengan kekalahan demi kekalahan. Buat saya yang ajaib, ada banyak bani yang lain, ada bani Kehan, ada nyanyian Musa, ada bani yang lain yang diatur Daud untuk menyembah. Hari itu menyembah di bait Allah bergantian, tetapi cuma ada satu bani yang namanya Bani Korah, yang dia menulis Mazmur 42 seperti rusa haus akan sungai. Sampai dikatakan apa? Di situ dikatakan apa? Mari kita baca ayatnya supaya Bapak Ibu tahu. Mari kita baca dari Amsal 42 ayat ke-7. Dikatakan seperti ini, kedalaman bersaut-sautan
suara guru, deru air terjunmu, seluruh geloramu dan gelombangmu telah menggunung aku. Ini adalah satu bani yang melihat yang paling traumatik, yang paling horor di dalam hidupnya. Tetapi dia bukannya menjauh dan berjarak dengan Tuhan. Tetapi itu yang menjadikan dia memiliki cinta yang lebih dalam lagi. Dia berkata, Tuhan, kalau para pendahuluku yang sudah jadi pemimpin itu bisa terpeleset, itu bisa memberontak, siapakah aku yang berkata bahwa aku bisa selama-lamanya mengikuti Musa? Kecuali Tuhan, Engkau bawa aku lebih dalam lagi. Gulung aku dengan gelora-Mu Tuhan. Masukkan aku di dalam lingkupan gelora-Mu sendiri. Sampai aku tidak punya keinginan yang lain Tuhan. Sampai tidak ada lagi yang keluar keinginan yang lain, kerinduan yang lain, kecuali kerinduan dari sebuah peristiwa yang paling traumatik. Bani Korah punya nyanyian yang bersaut-sautan dengan hati Tuhan sendiri. Ada begitu banyak mazmur, tetapi cuma mazmur Bani Korah yang berkata, Tuhan, gunung aku, bawa aku ke dalam samudra yang lebih dalam lagi, sampai gelora-Mu itu melingkupi aku. Dia berkata, Tuhan, tidak penting loh apa yang Ku mau, tidak penting loh apa yang Ku suka, tidak penting loh caraku, tapi asal gelora-Mu itu melingkupi aku, maka aku akan menyanyikan ini sampai surga dan bumi bersaut-sautan. Hari ini seberapa kita rindu untuk bersaut-sautan dengan Tuhan? Seberapa kita rindu? Buat saya, kalau saya baca Kidung Agung, itu saya tidak pernah bisa bayangin bagaimana dari Tuhan yang menciptakan kita itu bersaut-sautan. Saya berkata, mana mungkin Tuhan saya bisa bersautan dengan hatimu. Karena Engkau ini yang Kau rindukan ini sangat mulia, yang Kau impikan sangat tinggi, yang Kau rindukan sangat dalam. Tapi kalau Tuhan di Kidung Agung, setiap kali kita baca Kidung Agung, kita bisa rasakan kerinduan Tuhan. Tuhan berkata, nah, aku tidak mau sendiri. Aku tidak bisa cuma satu tangan bertepuk tangan, ini tidak bisa. Tapi aku butuh tanganmu. Aku butuh bersaut-sautan dengan Engkau. Dan buat saya, siapa kita loh yang Tuhan rindukan untuk bisa bersaut-sautan dengan dirinya? Siapa kita? Ini loh Ibu Nita yang bukan dari keluarga Kristen, yang tadinya adalah keluarga penjudi, pencina, tapi kerinduannya untuk bersaut-sautan. Setiap kali dia panggil saya dan berkata, ayo, wild dreamku, dia seringkali panggil saya wild dream. Saya bilang, Tuhan, saya ini kampungan, saya ini norak, saya ini kasar. Tapi kalau Engkau pilih aku untuk bisa sedikit mewujudkan dari wild dream, tolong ajarin aku, berikan aku kekuatan untuk bisa mengejar dan mewujudkan. Bapak Ibu, saya berharap di tempat ini Bapak Ibu bisa lihat betapa dalamnya cintanya. Gak pernah ada, gak pernah saya dapati seorang Allah yang maha tinggi begitu mencintai dan menginginkan kita.
begitu rindu membawa kita masuk dalam kemuliaan demi kemuliaan. Amin. Mari saya minta emosi. Saya mau undang, saya nanti akan doakan buat Bapak Ibu yang hari-hari ini engkau ada di lembah-lembah. Saya mau berkata sekali lagi, bukan jaminan untuk kalau kita ini ada di puncak maka semuanya akan baik-baik. Baik di puncak, baik di lembah, respon kita itu sangat menentukan untuk kita dibawa naik lebih lagi dengan Tuhan. Tapi hari ini saya khusus mau berdoa untuk Bapak Ibu yang mungkin mau berkata, Tuhan aku ada di lembah-lembah, tapi biar hari ini ada lembah Kidron, tapi lembah itu lembah pengkhianatan itu berubah menjadi taman raja-raja, tempat firman kebenaran dinyatakan. Ada lembah Siklag, di mana sepertinya kelemahan itu kita bergumul dan jatuh bangun dalam kelemahan. Kita terus dan terus kita ingin habisi raksasa dalam hidup kita. Tapi mungkin ada ribuan kali kita jatuh bangun dan kita mereka tidak berkata, Tuhan, aku tidak tahu bagaimana menang terhadap semua kelemahanku. Aku tidak tahu bagaimana menang. Tapi sekali lagi saya mau berkata, biar itu menjadi lembah di mana kau masuk ke level raja-raja. Karena dalam satu kali Daud mengejar Amalek dan Daud diangkat jadi raja. Tetapi juga ada lembah gurun parang, yaitu lembah pemberontakan, menghadapi semua yang kita sayangi, yang kita cintai, itu berbalik memberontak. Tetapi itu akan mengubah menjadi sebuah nyanyian, kerinduan untuk mendekat kepada Tuhan lebih lagi. Karena manusia memang tidak akan pernah ada yang baik. Tetapi pada waktu kita mendekat dan memeluk Tuhan, maka Tuhan akan berikan hati yang lebih besar untuk mencintai. Tuhan akan berikan hati yang lebih besar untuk mengampuni. Tuhan akan memberikan hati yang lebih besar untuk terus dan terus melakukan apa yang tepat dan menjadi kerinduannya. Mari Bapak Ibu kita nyanyikan lagu seperti itu.
walaupun sedang mengalami lembah-lembah, mari maju ke depan. Mari berlutut di hadapan Tuhan. Mari Tuhan, karena kasih setiamu Tuhan,